Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Patricia dalam acara B1 News pagi ini. Pemirsa, vaksin COVID-19 akhir-akhir ini sudah mulai diedarkan ke sebagian besar daerah di Indonesia. Vaksin COVID-19 mulai diedarkan setelah mendapatkan izin darurat edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta telah dinyatakan halal oleh MUI. Tapi tahukah Anda bagaimana cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Berikut kami sajikan cuplikan bagaimana cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikkan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Warga Lebak, Banten geger dengan penemuan makam baru di TPU Gunung Kendeng yang tidak diketahui proses penguburannya, dan pada saat dibongkar ditemukan jenazah anak perempuan yang masih mengenakan pakaian utuh. Korban diduga dibunuh oleh kedua orang tuanya. Warga desa Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten membongkar sebuah kuburan aneh dan mencurigakan di TPU Gunung Kendeng Sabtu 12 September 2020. Warga dan petugas kepolisian pun kaget mendapati jenazah seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang masih mengenakan pakaian utuh. Identitas korban akhirnya berhasil diungkap petugas. Korban diketahui bernama Keja Safiah yang merupakan anak dari Imam Syafi'i dan Lia Handayani yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keja diduga menjadi korban pembunuhan oleh kedua orang tuanya. Diduga kedua pelaku ini mereka sudah menganiaya korban ini sehingga mengakibatkan meninggal dunia di TKP-nya di kontrakannya di daerah Jakarta. Karena kepanikannya dan dia merasa aman, polisi tidak bisa mengetahui, maka dia menghilangkan jejak untuk menguburkan di wilayah kita Cijaku. Polisi menyebut penganiayaan berujung tewasnya korban di tangan orang tuanya sendiri terjadi pada 26 Agustus 2020 lalu. Motif penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Aliran air Kalimalang meluap. Akibatnya, puluhan rumah yang berada di sekitar lokasi aliran Kalimalang terendam banjir. Aliran Kalimalang meluap di Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Banjir dengan ketinggian 30 sampai 140 cm merendam 22 rumah, yakni RT 12 RW 5 Desa Tira. Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan mengevakuasi korban banjir akibat meluapnya Kalimalang serta hujan deras di wilayah Kecamatan Lebakwangi. Pihaknya mendistribusikan perahu fiber guna mobilisasi dan evakuasi warga. Dia juga mengatakan banjir di lokasi tersebut mulai berangsur-angsur surut dan warga pun dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus sebagai penutup program B1 News pagi ini. Saya Patricia, mewakili seluruh kerabat yang bekerja dan bertugas pada hari ini, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.